Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, aku akan mereview buku How to Influence and Influence People, karya Dale Carnegie. Buku ini bercerita tentang konsep-konsep bagaimana kita berhubungan dengan orang lain dan bagaimana kita dapat memberi pengaruh kepada orang lain dengan cara yang efektif. Buku ini terbit pertama kali pada tahun 1936 dan konsisten masih menjadi bestseller hingga sekarang. Buku ini membahas teknik-teknik sederhana tetapi penting dalam relasi antar manusia, baik itu hubungan pribadi maupun bisnis. Kiat-kiat ini didapatkan Carnegie dari pengalamannya sendiri, penuturan langsung peserta kursusnya, atau dari pengalaman para pemimpin terkemuka. Dalam setiap poin pembahasannya, memberikan argumentasi yang kuat mengapa kiat tersebut harus dilakukan, bukan sekadar teori. Ia bahkan menunjukkan kisah nyata orang-orang yang berhasil memperbaiki hubungan sosial mereka setelah menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan. Adapun poin-poin utama dalam buku ini, menurut penulis, pada dasarnya orang-orang tidak menyukai kritik, komplain, atau disalahkan akan tindakan atau pemikiran yang mereka miliki atau utarakan. Jadi, prinsipnya jangan pernah memberi kritik, menyalahkan, atau komplain terhadap pemikiran atau tindakan orang lain. Jika kita tidak dapat memberikan kritik karena dapat mengarah ke arah yang negatif, maka salah satu solusi yang dapat kita gunakan dalam rangka memberikan pengaruh perubahan ke orang lain adalah dengan memberikan penghargaan atau apresiasi terhadap pemikiran atau tindakan mereka. Salah satu cara untuk memberikan pengaruh ke orang lain adalah dengan membicarakan hal atau topik tentang apa yang menjadi keinginan mereka dan menunjukkan bagaimana cara untuk mendapatkan keinginan tersebut. Di saat ingin memberikan pengaruh, kita memerlukan kesamaan atau common ground atas apa yang menjadi tujuan atau maksud pengaruh yang ingin kita berikan dengan keinginan mendasar dari orang tersebut, di mana sudut pandang pembicaraan harus berlandaskan dari keinginan mereka. Di sini, Carnegie membagikan 6 cara untuk membuat orang suka dengan kita. Pertama, secara tulus, kita harus tertarik dengan orang tersebut. Yang kedua, tersenyum. 3. Mengingat nama orang tersebut. 4. Menjadi pendengar yang baik. Dorong orang tersebut untuk berbicara tentang dirinya. 5. Berbicara dengan sudut pandang dari apa yang menjadi ketertarikan orang tersebut. Dan terakhir, yang keenam, buat orang tersebut merasa penting dan lakukan secara tulus. Lalu, di sini juga Carnegie membagikan 6 pedoman menjadi pemimpin yang efektif. 1. Bersikaplah tulus, jangan menjanjikan apapun yang tidak dapat kamu penuhi. Berkonsentrasilah pada manfaat bagi orang lain. 2. Ketahui dengan tepat apa yang kita ingin orang lain lakukan. 3. Bersikap empati. Tanyakan pada diri kita apa yang sebenarnya diinginkan orang lain. 4. Pertimbangkan manfaat yang akan diterima orang tersebut dengan melakukan apa yang kita sarankan. 5. Cocokkan manfaat tersebut dengan keinginan orang lain. Dan yang terakhir, keenam, saat kita membuat permintaan, tuliskan konteks sehingga dia mengetahui manfaat yang akan didapat.
Buku ini cocok dibaca siapa saja yang bertekad untuk meningkatkan relasi sosial, baik itu terhadap keluarga, rekan kerja, atasan, dan bawahan, hingga kelompok bisnis yang lebih besar. Pembaca tidak perlu khawatir dan bingung, karena langkah-langkah yang diajarkan dalam buku ini sangat praktis. Dapat langsung diterapkan kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun. Banyak dari poin-poin yang disampaikan ternyata sangat sesuai dengan apa yang kita alami saat ini. Dan mungkin kita akan sering berkata dalam pikiran, wah, benar juga ya apa yang dikatakan oleh buku ini. Sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Itu karena sebenarnya apa yang disampaikan oleh Carnegie sebagian besar adalah hal yang sudah kita ketahui sebelumnya. Akan tetapi, kita hanya tidak sadar bahwa kita tahu. Buku ini juga telah mengalami penyesuaian terhadap kondisi zaman digital seperti sekarang ini. Contoh yang diberikan maupun masukan yang diberikan mengenai hubungan antar individu telah mempertimbangkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Jarak yang tak lagi menjadi batasan seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain juga telah diperhitungkan. Cukup sekian resensi buku kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.